Oke, sekarang kita akan mengupgrade fungsi kita ya dengan 4 komponen tadi ya. Jadi komponen empat variabel masukan. Awalnya kita punya 4, kita tambah satu variabel baru yaitu komponen dengan nilai defaultnya AC ya. Jadi kalau komponen itu nanti tidak diisi, kita beri nilai default AC ya. Tapi kalau dia di depan memang harus diisi variabelnya ya. Atau kita buat seperti ini juga bisa ya. Jadi seperti kasus itu ya, ABC gitu ya, biar komponennya nanti boleh diisi atau tidak ya. Kita tuliskan misalnya seperti ini ya, jika ya, kita tuliskan aja seperti ini, if ya, komponen sama dengan 0 ya. Kalau nggak ada maka kita beri nama dia kita beri nilai dia komponen sama dengan AC ya. Ini standar nilainya. Oke, gitu aja, kayaknya lebih mudah ya. Jadi nanti agar fungsi kita ini kita masukkan, berarti dia fungsi kita ini semula ya, berarti sama dengan fungsi P1 ya. Kita hanya cukup memasukkan temperatur saja misalnya ya. Nah, kalau kita hanya masukkan temperatur, berarti dia akan membaca yang AC ini ya. Kalau kita copy, dia hanya membaca temperatur saja, berarti dia akan membaca yang AC ini. Kalau yang air bagaimana? Yang air berarti ini juga kita bisa masukkan dengan cara yang sama ya. Jadi P1 ya, hanya temperatur ini ya. Lalu kita masukkan variabel A, B, C ya. Komponen terakhirnya adalah water ya. Nah, ini resiko kalau kita taruh di belakang ya. Jadi dia depannya harus diisi, tapi kita bisa isi 0, kosong gitu ya. Jadi di belakangnya harus diberi water ya. Kalau depannya ada A, B, C ya. Jadi kalau dia membaca ini A, B, C dan seterusnya ya, itu dia nanti akan muncul itu. Nah, biasanya memang kalau kita membuat fungsi ya mestinya yang wajib itu di depan ya, mestinya wajib itu di depan biar tidak menampilkannya nanti seperti ini. Ini kan, wah ini kan kita mau mengisi variabel ini kosong. Nah, begini ya. Kalau kosong ya mestinya bisa string kosong begini juga bisa ya. Jadi string kosong itu kan juga mewakili 0 ya. Dia akan mewakili 0. 0 dia akan membaca data itu. Bisa ya. Ini bisa juga kita tempatkan di setelah itu ya, setelah T ya, misalnya di depannya sini. Di depannya sini. Ini juga bisa. Berarti di sini kita bisa langsung tuliskan ini hanya temperatur ya. Kalau ini berarti kita pakai P1 ya, kemudian kita pakai temperatur ini, lalu kita kasih AC ya. Berarti aseton ya. Ini berarti akan membaca aseton. Kalau water bagaimana ya? Ini berarti kita ganti dengan WTR ya, water. Nah, ini membaca yang water berarti kan. Kalau ini kita copy, dia akan masuk ke sini. Ini yang water yang samping kanan itu ya, yang kiri adalah yang aseton ya. Aseton ini angkanya benar kayaknya, water P1-nya 760 kan, 1 atmosfer ya, di suhu 100 ya. Benar rumus kita. Jadi kita sudah mengupgrade ini rumus kita, sehingga sekarang kalau komponen itu diisi, tidak ada isinya akan diisi AC. Kalau diisi ya dia akan sesuai, di komponen di sini akan membaca data di sana sesuai dengan singkatan dari komponen yang kita masukkan. Benar nggak kalau hanya temperatur saja misalnya ini ya, temperatur saja dia akan membaca aseton yang ini ya kan.
kalau kita kasih pesat ya, lalu temperaturnya 100, kemudian kita kasih WTR gitu ya, jadi dia nanti akan membaca seton untuk water karena kita udah punya data ini, sheet ini ya, sheet ini. Sebenarnya kalau kita tambah sheet baru, misalnya kita punya sheet baru ya, di sini ya kita tambah sheet, lalu sheetnya itu kita beri nama data begitu ya, biasanya kan gitu ya kita sukanya ya, data, lalu ini kita taruh di sana ya, Antoin ya, data Antoin misalnya, ini kita delete kita simpan di sini misalnya ya. Saya tidak tahu ini apakah, oh ya, namanya juga ikut pindah ya, namanya bisa ikut pindah dia, namanya ikut pindah, tetapi sayangnya nanti program kita hanya membaca di sheet aktif ya. Tapi kalau ini ya dia membaca by ring ya, by name, jadi otomatis dia tidak berpengaruh ya, kita pindah kemanapun dia nggak berpengaruh ya. Jadi kita bisa punya program seperti ini misalnya ya. Nah, kita taruh di sini misalnya. Nah, kita bisa punya program yang sudah sangat bagus ya, karena terpisah sheetnya. Sheet data ada di sini ya, data Antoin lah ya, kita sebut ini data Antoin karena nanti kita bisa punya banyak data Antoin. Nah gini, karena itulah kegunaan dari kita memberi nama ya, memberi nama ring, karena program kita nanti di sini merujuknya kepada nama ya, nggak peduli di sheet manapun ya, walaupun dia di sini adalah sheet aktif lalu namanya ini ya, dia nggak peduli ya, karena kita sudah ambil nama ya, nama dari sheetnya itu, apa nama selnya. Nah sekarang kita mau membuat grafik ya, gimana ini caranya membuat grafik pesat ini. Temperaturnya ini kalau kita kasih 0, ini nilainya apa? Kok wajib dimasukkan? Oh karena perintah di sini jika dia kosong, nah dia kosong karena 0 kan sama dengan kosong ya. Wah ini salah nih ya, harusnya 0 derajat itu kan ada nilainya ya, ya nggak apa-apa lah, mungkin kesalahan kita perhitungannya di sini nolnya dinolkan ya, tapi harusnya gini aja ya, nggak usah nol ya, kalau bukan angka gitu aja ya. Nah jadi dia kalau bukan angka, string kosong gitu, baru dia wajib diisi ya. Kalau 0 kan harusnya dia angka kan, 0 kan dia dianggap angka kan. Nah jadi dia hanya menganggap angka ya, kalau bukan angka maka wajib masukkan temperatur. Maksudnya bukan angka itu gimana, misalnya kita isi bukan angka ya, misalnya huruf T gitu ya, nah itu kan bukan angka, wajib masukkan temperatur, atau kalimatnya jangan wajib temperatur ya, temperatur ya, berarti itu belum angka, bukan angka. Atau disebutkan di sini kalau perintahnya begini, is nanti temperatur wajib angka kan gitu kan, temperatur wajib angka. Nah ini kan jadi lebih informatif ya, jadi dengan pemrograman itu kita bisa lebih inilah ya, lebih ya, kita aktifkan kembali betul wajib angka. Maka ini kalau kita 0 dia kan masih membaca ya, 0 itu kan ada datanya ya, 0 derajat Celcius karena kita pakainya ini. Oke, ini kita sudah manipulasi fungsi ya, ini fungsi ini pesat ya, kita udah punya fungsi itu, kita membuat menu, lalu ini fungsi awal kita tadi fungsi kuadrat yang di sini ya, tapi kita sekarang sudah bisa membuat fungsi dan berbagai macam aplikasinya ya, dan cara manipulasinya. Oke, selanjutnya kita akan belajar untuk ini, kalau kita perintah hitung pesat dia akan menghitung ya, cuma tidak menunjuk ke di mana kita hitung pesatnya ya. Iya kan, kalau di sini misalnya ada 10 gini, lalu posisi di situ kita perintah hitung pesat, dia akan menghitung di mana. Script selesai, tapi outputnya di mana? Nggak ada, karena outputnya kan ada di dalam variabel ini, ya kan? Outputnya kan ada di
variabel return. Sementara fungsi ini perintah ini hanya hitung saja, dia menjalankan ini jalan, oke, komponen kosong diisi ini, iya oke, tapi hasilnya nggak dikeluarkan kemana-mana, ya kan. Kalau hasilnya misalnya dikeluarkan ke sheet aktif di sini, ya, sheet yang sedang aktif ini, maka nanti dia akan mengirim ke sana. Nah, perintahnya itu bagaimana itu? Wah, kita bisa buat fungsi lain ya, tentunya yang fungsi itu memanggil pesat, ya kan. Nanti setelah pesat diambil, lalu hasil returnnya ini diterima oleh fungsi itu, ya kan. Jadi mestinya kan ada di sini, ya kan. Kita buat function, ya kan, pesat, ya, calculate gitu kan. Nah, ini aja. Nah, ini fungsi pesat calculate inilah yang dipanggil oleh menu tadi ya, mestinya bukan pesatnya, karena pesat ini adalah fungsi bantuan ya. Jadi pesat ini nanti calculate, dia akan membaca datanya di mana, yaitu datanya ada di sel aktif ya, SS sama dengan spreadsheet ya, spreadsheet application get ya, aktif spreadsheet. Nah, ini seperti ini. Kemudian dia akan membaca data sebagai sumber T-nya ya, sebagai sumber T, yaitu T sama dengan, misalnya dia membaca di D14 itu ya, D14 berarti kan SS itu ya. Kemudian get ya, rings ya, get rings, kita beri nama di sini D14 ya kan, lalu diambil value-nya, get value. Nah, begini itu sebagai T ya. Kemudian T-nya itu dikirim ke pesat. Berarti gini, di sini kita fungsi memanggil fungsi, tinggal kita tulis saja ya, pesat gini. Nah, pesat di sini komponen yang harus dimasukkan sesuai dengan fungsi kita ya. T adalah sesuatu ya kan, komponen adalah sesuatu ya, karena kita tidak mendefinisikan ininya ya. Kalau kita definisikan number T ya kan, string komponen, itu nanti di sini akan ada kewajibannya gitu ya. Jadi kita misalnya T-nya adalah dari variabel ini ya, T itu. Ini kok sama variabel T ini dengan variabel T di sini ya? Enggak masalah ya, karena variabel T dalam function itu hanya berlaku di dalam function ini saja ya. Di luar dia nggak ada nilainya ya. Jadi T, lalu kita ambil komponennya, misalnya adalah water, atau kalau kita kosongkan berarti hanya memanggil T saja ya, hanya memanggil T. Kemudian ini kita masukkan ke nilai pesatnya ya, pesat result ya, seperti ini ya. Lalu pesat resultnya itu kita taruh di sini, get rings ya. Get rings ditaruh di mana? Misalnya di E14 ya, ditaruh di E14, di E14 ya kan. Terus di sini dimasukkan nilainya, set value kalau masukkannya set ya. Set value nilainya adalah pesat res tadi ya. Nah, ini harusnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini kan dia berarti kalau spreadsheet aktif ini membaca dari D14, lalu pesat dihitung, pesatnya dia membaca ke sana, ke fungsi pesat T, komponennya kosong berarti nanti akan baca AC ya kan. Terus nilainya akan ditaruh di set di ring ini ya, ring E14, set value nya diisi ini ya. Jadi kita coba jalankan di sini dengan menggunakan menu ya, hitung pesat. Script selesai. Dia mana kok nggak masuk ya? Nggak, outputnya nggak keluar. Get ring E14 set value.
mana dia? Oh ya, kita belum reload ya, jadi dia pakai menu yang lama nih ya, karena tadi kita merubah menu ya. Baru merubah menu memang harus di reload ya. Jadi karena eventnya adalah event on open ya, karena on open itu kan berarti ketika dibuka ya dijalankan. Kalau ini mestinya dia sudah menggunakan fungsi yang baru ya. Dia sudah menggunakan fungsi yang baru. Jadi itu ya problemnya tadi, karena kita mengubah menu di sini ya, kita mengganti pesat calc ya, dan ini kan eventnya on open ya, jadi kalau belum kita buka kembali ya menu itu belum dipanggil ya, jadi dia masih pakai menu yang lama. Jadi ini kita sudah bisa ya teknik untuk membaca dari sheet ini ya, namanya ini get value, lalu teknik kembali memasukkan nilainya dengan set value ya. Dan ini nama defaultnya, bisa juga kita beri nama sendiri ya, jadi penggunaan nama ini tentu lebih fleksibel karena kita bisa punya sheet yang banyak sekali, lalu kita beri nama apa dia di sana, nama apa di sana, tinggal kita perintah dari sini jalankan gitu ya. Kalau kita ganti ini misalnya 40 gitu ya, harusnya kalau kita jalankan dia akan menghasilkan ini ya, 424 ini ya, dia akan menghasilkan 424 harusnya. 424 ya kan. Oke ya, sepertinya sangat mudah ya di sini. Nah, kita akan sampai ke pekerjaan yang kedua, yaitu buat grafik. Perintahnya tidak ditemukan, fungsi script tidak ditemukan, fungsi script buat grafik. Fungsi script tidak ditemukan, yaitu perintah buat grafik. Kenapa? Karena memang di sini kita belum punya fungsi yang namanya buat grafik ya. Kita hanya punya fungsi ini. Fungsi 4. Berarti kita harus punya fungsi untuk buat grafik dong. Iya. Wah, gimana caranya ya? Nah, sekarang biar tidak terlalu repot ya kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, kita minta bantuan aja teman kita ini ya, yang bisa kita mintai bantuan dia ya, yaitu ChatGPT ya. Kita mau perintahkan dia untuk membuat grafik ya, yang mana kita punya data ini, kita taruh di mana ya, di sini ya, mulai dari D ya. Data kita adalah sumbu X-nya adalah D ini, D2 sampai ini kita hapus ya. Nah, D2 data di kolom D ya, sumbu X di kolom D, sumbu Y-nya nanti atau Y-nya, Y grafiknya ada 2, yaitu kolom E dan kolom F gitu ya kira-kira. Coba kita perintah dia tolong buatkan grafik gitu ya. Atau ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus saja ya, biar program kita lebih rapi ya, lebih rapi ya. Nah, di sini dia akan menghitung ulang. Nah, oke, kita perintahkan si teman kita ini untuk membuatkan grafiknya. Tolong buatkan program. Kita beritahu dia JavaScript ya, JavaScript lah ya, JS, dan tolong buatkan program JS untuk membuat grafik yang cantik ya, di mana datanya ada di kolom D Google Spreadsheet ya. Datanya ada di Google Spreadsheet ini ya. Kolom D sebagai data sumbu X-nya yaitu temperatur, dan kolom kok D kita sudah mengubah tadi ya. Kita mengubah kolom A ya, kolom A kita sudah mengubah, bukan kolom D, nanti dia bingung nggak ada kolom D. Kolom A sebagai sumbu X,
yaitu temperatur, dan kolom B sebagai P1 ya, P saturated aseton, dan kolom B, kolom C sebagai P saturated air ya. Beri legend juga ya, beri legend ya, terus judul dan lain-lain yang lengkap. Ya. Siap. Buatkan programnya. Kolom A temperatur, sumbu E, kolom B pesaturated aseton, kolom C ini jenis grafiknya line chart ya, judul grafik, nama sumbu, legend, grafik lama dihapus, tidak double. Oke, itu ya. Struktur datanya nanti dia mintanya seperti ini ya. Baris pertama sebagai header otomatis jadi legend, berarti baris pertama ini ya, namanya ini sebagai legend. Kemudian programnya ini ya, program buat grafik pesat ini. Nah, ini kita copy saja, kita taruh ke sini ya, paste begitu ya. Kemudian namanya kita sesuaikan aja ya, kita sudah punya nama ini ya, saya nggak mau reload, jadi namanya kita ganti, nggak usah pakai ini ya. Kita simpan. Apakah dia sudah bisa jalan ya? Kita tidak mengubah menu, jadi nggak usah reload ulang ya, kita tinggal jalankan aja di sini ya. Mana grafiknya, nggak keluar. Mana dia buat grafik? Ambil data kolom A, considering last row. Kok cuma 3 sih? 3 kolom dia langsung ya. Ambil ABC. Posisi grafik, tipe, detail. Oke. Set insert chart. Oh, dia memasukkan di situ ya. Oke, kita kasih tahu dia ya. Grafiknya ditaruh di itu aja, grafiknya ditaruh di sheet yang sama dengan data ya. Grafiknya ditaruh di sheet yang sama dengan datanya ya. Dia perbaiki lagi. Nah, mana hasilnya? Oh, kosong. Oh, mungkin karena dia membaca tabel kita ini dari halaman baris pertamanya ya. Coba kita lihat, dia mengambil datanya adalah A1 mulainya ya, harusnya kan dari sini ya, A2 ya. Harusnya ini. Kenapa grafik saya nggak muncul ya? Lihat, kenapa nggak muncul? Grafiknya kok nggak ada? Katanya udah bisa dia. Kita kasih tahu ya. Grafiknya kosong. Ini kok grafiknya kosong ya. Ya, ini dia. Jadi karena dia bilang karena kolom pertamanya harusnya bukan angka ya, cobalah, dia udah perbaiki tuh programnya.
kita ganti lagi ya. Ya, kita coba. Kalau dia nggak sesuai yang kita minta ya suruh perbaiki aja kan, ya, sampai bisa pokoknya. Jangan sampai kitanya yang pusing ya, biar dia yang pusing. Nah ini kita lihat ya, harusnya bisa. Kalau nggak bisa awas ya, suruh buatin program. Nah itu dia keluar ya. Nah kok tampilannya begitu. Malah titik-titik. Ya oke lah ya, sudah bisa dia buatin grafik kita. Tapi kita maunya nggak begini ya, maunya kita grafiknya yang lain ya, dia malah pilih itu ya. Kita bisa ganti ini ya. Nah bisa kita ganti ini. Jadi kita pun masih bisa manipulasi ya, manipulasi gambarnya pakai ini, pakai batang atau apapun ya. Itu kelebihannya kalau kita pakai pemrograman spreadsheet ya. Lalu program yang di scriptnya tadi gimana ya, masih itu lagi. Kalau kita jalankan dia nanti pakainya scatter itu lagi jenisnya ya, scatter. Kalau kita mau tahu ya kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita bisa ganti, dia suruh ganti jenisnya ya, jenisnya. Kita coba pahami ini perintahnya gimana sih ini. Mungkin banyak perintah yang tidak kita kenal ya. Kita bisa suruh dia untuk jelasin ini ya. Kita copy aja semua perintahnya gitu ya, lalu kita taruh di sini, suruh nerangin dia ya. Tolong jelaskan ini, jelaskan arti ya, dari setiap baris perintah ini ya. Beri penjelasan dalam bentuk komentar program gitu ya, komentar program biar mudah dibaca kan. Nah, kita paste di sini program tadi, kita sip, suruh dia bekerja. Ya ini dia jelasin ya, fungsi utama untuk membuat grafik P1 ini ya. Kemudian pengambilan sheet lembar kan, spreadsheet ini, terus menampilkan pesan peringatan ke pengguna ya kan, terus menghapus semua grafik yang sudah ada, itu perintahnya ini ya. Terus menentukan ring data untuk grafik, ini perintahnya ini. Jadi kita bisa tanyakan apa saja ke dia kalau yang kita masih belum paham dengan perintahnya ini ya. Ini perintahnya gimana, ada kesalahan program kita pun kita juga bisa tanyakan ke dia untuk memperbaiki ya. Kita suruh memperbaiki, lalu kita masukkan kembali ke sana, ke program kita ini ya. Oke, berarti sini kita topik untuk membuat grafik sudah oke ya, sudah bisa ya. Iyalah, kita dibuatkan ya kan, nggak ada dibuatkan. Ini jenisnya dia scatter ya. Kalau kita buat line gitu gimana ya, bisa aja kan ya, kita perintah atau kita edit ya, kita edit perintah dia, kita edit, lalu kita suruh kita ganti ke jenis lain gitu ya. Nah kan bisa kan. Nah jadi kita bisa memerintahkan dia lalu kita modifikasi sendiri. Kalau kita masih bingung suruh dia modifikasi. Kalau kita modifikasi salah, suruh dia cari kesalahannya di mana ya kan. Kalau kita males ngetik, suruh memperbaiki, suruh membuat kode lengkapnya ya. Lalu kita tinggal copy paste gitu ya. Bahkan kalau dia ngasih salah pun kita masih bisa komplain ya kan, ini kok salah hasilnya begini. Jadi harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan dia dalam menyampaikan perintah ya, agar dia tidak salah mengartikan. Nah, oke itu. Kemudian kita mau upgrade ke tutorial selanjutnya adalah tadi kita ini ya, menampilkan fungsi gitu ya. Menampilkan fungsi apa itu, menampilkan form ya, form inputan ya. Kita ingin masukkan inputan form di sini ya kan, nanti kemudian hasilnya akan menampilkan menghitung apa pesat dan sebagainya ya. Kita coba cari konsep ya, kita mau buatkan form gitu, tapi nanti kita nggak mau capek membuat form, berarti kita suruh ChatGPT ya untuk membuatkan form. Kita buat konsepnya dulu.